Tina, seorang poluan muda berusia 24 tahun, tidak pernah menyangka bahwa penugasan pertamanya setelah lulus dari pendidikan kepolisian akan membawanya ke sebuah pulau terpencil. Ketika perintah tugas itu turun, ia hanya bisa terdiam. Pulau tersebut, yang bernama Pulau Seroja, terletak jauh dari pusat kota dan hanya dihuni oleh sekitar 100 penduduk. Tidak ada pusat perbelanjaan, bioskop, atau kafe tempat ia bisa melepas penat. Semua yang ada di pulau itu hanyalah pantai, hutan kecil, dan rumah-rumah kayu sederhana yang ditempati penduduk lokal. Perjalanan menuju Pulau Seroja memakan waktu hampir 1 hari penuh. Tina harus naik kapal kecil selama 3 jam setelah sebelumnya menempuh perjalanan darat yang melelahkan. Selama perjalanan, ia mencoba menikmati pemandangan laut yang membentang luas, tetapi pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana ia bisa bertugas di tempat yang begitu terpencil? Bagaimana ia akan menjalani hari-harinya tanpa teman sejawat? Semua pertanyaan itu berputar di kepalanya. Sesampainya di dermaga Pulau Seroja, Tina disambut oleh seorang petugas kepolisian senior bernama Pak Budi, satu-satunya polisi lain di pulau itu. Pria berusia 50-an tahun itu tersenyum ramah dan membantu membawa tasnya. "Selamat datang di Pulau Seroja, Bu Polwan," katanya dengan nada bersahabat. Tina hanya membalas dengan anggukan dan senyum tipis. Ia masih berusaha mencerna kenyataan bahwa tempat ini akan menjadi rumahnya untuk waktu yang tidak ditentukan. Kapolsek di pulau kecil ini hanyalah sebuah bangunan sederhana yang merangkap sebagai tempat tinggal. Tina diberi 1 kamar kecil di bagian belakang kantor. Tidak ada fasilitas mewah, hanya kasur tipis, meja kayu, dan sebuah lemari tua. Malam pertama di pulau itu terasa begitu sunyi. Tidak ada suara kendaraan atau hiruk-pikuk kota seperti yang biasa ia dengar. Yang ada hanya suara deburan ombak dan nyanyian jangkrik dari balik pepohonan. Hari-hari pertama Tina di pulau itu terasa begitu berat. Tugasnya sebagai polisi lebih banyak berkutat dengan permasalahan kecil, seperti membantu warga yang kehilangan ternak atau mengatasi perselisihan antar nelayan. Tidak ada kasus besar atau pekerjaan yang menantang seperti yang ia bayangkan saat memutuskan menjadi polwan. Ia mulai merasa jenuh dan kesepian. Penduduk pulau memang ramah, tetapi Tina merasa ada jarak di antara mereka. Sebagai pendatang baru dan satu-satunya wanita berseragam di pulau itu, ia sering menjadi pusat perhatian. Anak-anak kecil menatapnya dengan kagum, sementara para lelaki tua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Perempuan-perempuan di pulau itu bersikap sopan, tetapi tampak canggung saat berinteraksi dengannya. Di tengah rasa sepinya, Tina mulai menjalin percakapan dengan seorang lelaki tua yang sering duduk di beranda rumahnya, tidak jauh dari kantor polisi. Namanya Kakek Sugiono, seorang pria berusia lebih dari 60 tahun tetapi masih tampak bugar dan penuh energi. Ia adalah salah satu orang tertua di pulau itu dan dikenal sebagai sosok yang dihormati. "Kau pasti bosan di sini," katanya suatu sore ketika Tina sedang berjalan-jalan. Tina hanya tersenyum kecil. Ia tahu, butuh waktu baginya untuk benar-benar terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Namun, tanpa ia sadari, kehadiran Kakek Sugiono dalam kesehariannya perlahan mulai mengubah sesuatu dalam dirinya. Hari-hari berlalu dengan lambat di Pulau Seroja, dan Tina mulai merasakan dampak dari kesendiriannya. Tidak ada rekan seprofesi untuk berbagi cerita, tidak ada hiburan selain radio tua di kantor polsek, dan tidak ada koneksi internet yang layak untuk berselancar di dunia maya. Semua terasa begitu sunyi. Kadang, ia hanya duduk di teras kantor polsek, menatap laut yang membentang luas, bertanya-tanya apakah keputusannya menjadi polwan adalah langkah yang benar. Di tengah kesendiriannya, Tina mulai sering berinteraksi dengan warga pulau, terutama seorang pria tua yang akrab dipanggil Kakek Sugiono. Kakek Sugiono bukan sekadar lelaki tua biasa. Ia dikenal sebagai salah satu sesepuh di Pulau Seroja, dihormati oleh penduduk karena kebijaksanaannya. Meskipun usianya sudah lebih dari 60 tahun, tubuhnya masih tegap, suaranya lantang, dan tatapannya penuh wibawa. Ia sering duduk di beranda rumah kayunya yang menghadap ke laut, mengamati ombak dengan ekspresi tenang. Suatu sore, ketika Tina sedang berjalan sendirian di sekitar desa, ia melihat Kakek Sugiono duduk di bangku panjang di depan rumahnya. Tatapan lelaki tua itu menyapu tubuh Tina sebelum akhirnya tersenyum ramah. "Kau pasti bosan di sini," katanya sambil menepuk bangku di sampingnya, mengisyaratkan Tina untuk duduk. Tina ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan duduk di samping pria tua itu. "Sedikit," jawabnya jujur. "Saya terbiasa dengan kehidupan kota. Di sini, semuanya terasa lambat." Kakek Sugiono tertawa kecil. "Pulau ini memang seperti itu. Tenang, jauh dari hiruk-pikuk. Tapi kalau kau tahu cara menikmatinya,
Tempat ini bisa jadi surga. Percakapan itu menjadi awal dari kedekatan mereka. Setiap kali Tina merasa bosan, ia sering berjalan ke rumah kakek Sugiono. Mereka berbincang tentang banyak hal, tentang kehidupan di kota, tentang masa muda kakek Sugiono yang dulu seorang nelayan tangguh, dan tentang bagaimana dunia berubah begitu cepat. Lelaki tua itu memiliki pesona yang sulit dijelaskan. Meskipun terpaut puluhan tahun, Tina merasa nyaman berbicara dengannya. Kakek Sugiono juga bukan pria tua yang lemah. Terkadang, Tina melihatnya bekerja di kebun belakang rumahnya, mencangkul tanah, atau mengangkat karung berisi hasil panen dengan mudah. Otot-otot di lengannya masih terlihat kuat, seolah-olah waktu tidak mampu merenggut tenaganya. Tidak sedikit perempuan di pulau itu yang diam-diam mengaguminya, meskipun usianya sudah senja. Saat senja tiba, Tina sering duduk di depan rumah kakek Sugiono, menikmati udara laut yang sejuk. Pria tua itu selalu menawarkan teh hangat yang ia buat sendiri dari daun-daun herbal yang tumbuh di kebunnya. "Minum ini, bagus untuk tubuh," katanya sambil menyodorkan cangkir kayu. Tina menerimanya dan menyeruput pelan. Rasanya agak pahit, tetapi meninggalkan sensasi hangat di tenggorokannya. Semakin sering mereka bertemu, semakin Tina merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia mulai menunggu-nunggu momen di mana ia bisa berbincang dengan kakek Sugiono. Ketika hari berlalu tanpa interaksi dengannya, ada rasa hampa yang perlahan tumbuh. Namun, seiring waktu, hubungan mereka mulai berubah. Percakapan yang awalnya hanya sekadar berbagi cerita, kini dipenuhi dengan tatapan yang lebih lama, senyuman yang lebih dalam, dan keakraban yang lebih erat. Ada sesuatu yang bersemi dalam hati Tina, sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia tahu, tidak seharusnya ia merasa seperti ini. Kakek Sugiono adalah pria tua, terpaut usia jauh dengannya. Tetapi ada daya tarik yang sulit ia lawan. Perasaan itu terus tumbuh dalam diam, semakin kuat seiring berjalannya waktu. Hingga suatu malam, di bawah cahaya bulan yang menggantung di langit Pulau Seroja, sesuatu terjadi yang akan mengubah hidup Tina selamanya. Malam di Pulau Seroja selalu datang dengan kesunyian yang mendalam. Tidak ada suara kendaraan atau gemerlap lampu kota, hanya deburan ombak dan sesekali lolongan anjing liar dari kejauhan. Tina duduk di teras kantor polsek, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Sejak tinggal di pulau ini, ia mulai terbiasa dengan kesunyian, tetapi ada satu hal yang masih sulit ia hadapi, kesepian. Sejak kecil, Tina tumbuh di lingkungan yang ramai. Di akademi kepolisian, ia selalu dikelilingi oleh teman-teman dan kesibukan latihan. Kini, di Pulau Seroja, semua terasa berbeda. Tidak ada teman sejawat yang bisa diajak berbincang, tidak ada tempat hiburan untuk melepas penat. Hari-harinya hanya diisi dengan tugas-tugas ringan dan berinteraksi dengan warga yang sebagian besar sudah berkeluarga atau berusia lanjut. Di antara semua penduduk, hanya kakek Sugiono yang selalu punya waktu untuknya. Pria tua itu selalu menyambutnya dengan hangat, menawarkan teh herbal buatannya, dan berbagi kisah-kisah masa lalu yang menarik. Tina merasa nyaman bersamanya. Ada sesuatu dalam diri lelaki tua itu yang membuatnya ingin terus kembali. Suatu malam, setelah menyelesaikan patroli singkat di sekitar desa, Tina kembali mengunjungi rumah kakek Sugiono. Ia menemukan pria itu sedang duduk di beranda seperti biasa, menikmati segelas teh. "Kau datang lagi, Nak," ucapnya sambil tersenyum. Tina hanya mengangguk dan duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. "Kelihatannya kau sedang banyak pikiran," ujar kakek Sugiono, menatapnya dengan mata yang tajam namun lembut. Tina menghela napas. "Entahlah, Kek. Aku hanya merasa kosong," jawabnya pelan. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ia tahu bahwa malam-malam sunyi seperti ini selalu membuat pikirannya melayang ke tempat yang tidak seharusnya. Kakek Sugiono tertawa kecil. "Kesepian memang bisa menjadi teman yang berat," katanya. "Tapi jika kau tahu cara menghadapinya, ia bisa menjadi sahabat terbaikmu." Tina menoleh, menatap wajah lelaki itu yang masih terlihat gagah meskipun usia telah menggoreskan keriput di kulitnya. Ia berbicara seperti seseorang yang memahami perasaan itu dengan sangat baik. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang khas. Tina menggigil sedikit, dan tanpa berpikir panjang, kakek Sugiono melepas syal kain yang melingkar di lehernya dan menyampirkannya ke bahu Tina. "Biar kau tidak kedinginan," katanya dengan suara rendah. Sentuhan tangannya yang kasar di bahu Tina terasa hangat, membuatnya menelan ludah tanpa sadar. Ada sesuatu yang berbeda dalam keheningan malam itu. Tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Tina bisa merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Ia tahu ini tidak benar, tetapi tubuhnya tidak bergerak untuk menjauh. Kakek Sugiono tersenyum tipis,
tetapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya dalam diam, seolah menunggu sesuatu. Tina menundukkan wajah, merasa bingung dengan dirinya sendiri. Apakah ini hanya efek kesepian, atau ada sesuatu yang lain? Pikiran-pikiran itu berputar dalam kepalanya. Ia merasa seperti remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya, tetapi kali ini dengan seseorang yang seharusnya tidak mungkin. "Aku harus pulang," kata Tina tiba-tiba, bangkit dari tempat duduknya. Suaranya terdengar ragu, seolah ada bagian dari dirinya yang ingin tetap tinggal. Kakek Sugiono hanya mengangguk, tidak berusaha menahannya. "Hati-hati, nak," ucapnya singkat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di Pulau Seroja, Tina tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan tatapan kakek Sugiono, sentuhan tangannya, dan perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kesepian yang berbicara. Tetapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar telah mulai bersemi. Sesuatu yang bisa membawa konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari pagi menyinari Pulau Seroja dengan lembut, tetapi hati Tina masih bergelut dengan kegelisahan. Semalaman ia tidak bisa tidur, terus memikirkan interaksinya dengan kakek Sugiono. Ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi akibat kesepian, tetapi semakin ia berusaha menepisnya, semakin kuat perasaan itu menjerat. Hari itu, Tina mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja. Ia berkeliling desa, berbicara dengan beberapa warga, dan memastikan tidak ada masalah yang perlu ditangani. Namun, kehadiran kakek Sugiono selalu ada di benaknya. Setiap kali ia melewati rumah pria tua itu, jantungnya berdegup lebih kencang, dan pikirannya kembali ke percakapan mereka tadi malam. Menjelang sore, tanpa sadar langkahnya membawanya ke rumah kakek Sugiono. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kunjungan biasa. Namun, ketika lelaki tua itu membuka pintu dan menyambutnya dengan senyum ramah, ada getaran aneh yang merambat di tubuhnya. "Kau datang lagi, nak?" tanyanya dengan nada lembut. Tina hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Kakek Sugiono menawarkannya secangkir teh herbal seperti biasa. Mereka duduk di beranda, menikmati angin laut yang bertiup pelan. Percakapan mereka mengalir begitu saja, mulai dari kehidupan di pulau hingga kisah-kisah masa lalu kakek Sugiono yang penuh petualangan. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan mereka lebih sering bertemu, sentuhan-sentuhan kecil terasa lebih bermakna. Ketika senja mulai turun, Tina merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada ketertarikan yang sulit dijelaskan, perasaan yang seharusnya tidak ada tetapi tumbuh dengan kuat. Ia tahu ini salah, tetapi ia juga tidak bisa mengingkarinya. Ia mencoba mencari alasan untuk segera pergi, tetapi tubuhnya tetap tinggal di sana, menikmati kehangatan dan ketenangan yang hanya bisa ia temukan bersama kakek Sugiono. Malam itu, Tina tidak langsung pulang. Ia tetap duduk di beranda, menikmati suasana yang semakin sunyi. Kakek Sugiono juga tidak beranjak, tetap menemani tanpa berkata banyak. Ketika angin malam semakin dingin, pria tua itu berdiri dan mengambil selendang kain dari dalam rumah. Tanpa berkata apa-apa, ia menyampirkannya ke bahu Tina. Tina menoleh dan menatapnya. Kali ini, tidak ada lagi kebingungan di matanya, hanya ada keinginan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tahu batas itu semakin kabur, tetapi ia tidak bisa memaksakan dirinya untuk berhenti. Kakek Sugiono menatapnya dalam diam, seolah menunggu keputusan yang hanya bisa diambil oleh Tina sendiri. Jarak di antara mereka semakin dekat. Nafas mereka hampir beradu. Tina bisa merasakan detak jantungnya yang berdegup semakin kencang. Ada suara kecil dalam kepalanya yang memperingatkan bahwa ini adalah kesalahan, tetapi tubuhnya tidak mendengarkan. Tina tidak tahu siapa yang bergerak lebih dulu, tetapi tiba-tiba bibir mereka bertemu dalam kehangatan yang mengejutkan. Itu bukan ciuman penuh gairah, melainkan sentuhan lembut yang penuh keraguan dan ketakutan. Namun, begitu perasaan itu menyala, sulit bagi mereka untuk mundur. Ketika akhirnya mereka saling melepaskan, Tina menunduk, merasa campuran antara malu, bingung, dan keinginan yang tidak bisa ia kendalikan. Kakek Sugiono hanya menatapnya dengan tatapan tenang, seolah memahami segalanya tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu, untuk pertama kalinya, Tina menyadari bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah melewati batas yang seharusnya tidak ia sentuh, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Tina berubah. Ia mulai merasa lebih hidup, lebih bersemangat menjalani hari-harinya di Pulau Seroja. Namun, di balik senyumnya yang tampak biasa,
ada rahasia yang ia sembunyikan. Rahasia yang hanya ia dan kakek Sugiono ketahui. Setiap malam, ketika desa mulai terlelap, Tina akan diam-diam meninggalkan kantor polsek dan berjalan menuju rumah pria tua itu. Awalnya, ia ragu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada suara yang terus mengingatkannya akan risiko yang ia hadapi. Namun, begitu ia tiba di depan rumah kakek Sugiono dan melihat pria itu menunggunya dengan tatapan hangat, semua keraguan itu lenyap. Pertemuan mereka semakin sering terjadi. Mereka menghabiskan waktu berdua, berbicara tentang banyak hal, tertawa bersama, dan akhirnya tenggelam dalam kehangatan yang mereka ciptakan sendiri. Bagi Tina, kakek Sugiono bukan hanya pria tua biasa. Ia adalah seseorang yang bisa membuatnya merasa berarti, seseorang yang memberinya perhatian yang tidak ia dapatkan di tempat lain. Namun, di balik kebahagiaan yang ia rasakan, ada perasaan bersalah yang mulai mengusiknya. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi. Ia seorang polisi, seorang aparat negara yang seharusnya menjaga moralitas dan ketertiban. Tapi di hadapan kakek Sugiono, semua prinsip itu terasa kabur. Tina mencoba mengabaikan rasa bersalah itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sementara, bahwa suatu saat semuanya akan berakhir tanpa ada yang terluka. Namun, semakin lama ia bersama kakek Sugiono, semakin sulit baginya untuk berpaling. Pria tua itu memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan, ketenangan, kebijaksanaan, dan kehangatan yang tidak bisa ia temukan di orang lain. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu berdua lebih lama dari biasanya, Tina bersandar di dada kakek Sugiono. Ia bisa merasakan detak jantung pria itu yang masih kuat, seolah-olah waktu tidak mampu melemahkannya. "Aku takut," bisiknya pelan. Kakek Sugiono mengusap rambutnya dengan lembut. "Takut apa, Nak?" "Terlalu jauh terlibat, terlalu dalam jatuh," jawabnya dengan suara lirih. Ia tidak ingin kehilangan apa yang ia miliki sekarang, tetapi ia juga tahu bahwa semakin lama ini berlangsung, semakin sulit baginya untuk kembali ke realitas. Pria tua itu menarik napas panjang. "Kita tidak bisa selalu mengendalikan hati kita," katanya bijak. "Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi konsekuensinya." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Tina sepanjang malam. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, rahasia ini akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, ia harus siap menghadapi segalanya, baik atau buruk. Pagi harinya, saat ia kembali ke kantor polsek, Tina merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Ada mual yang tiba-tiba menyerang, membuatnya terpaksa berlari ke kamar mandi. Saat itu juga, sebuah kemungkinan mengerikan melintas di benaknya. Tangannya gemetar saat menyentuh perutnya. Jika firasatnya benar, maka rahasianya dengan kakek Sugiono bukan lagi sekadar kisah tersembunyi. Akan ada konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, Tina duduk di depan cermin kecil di kamarnya, menatap bayangannya sendiri dengan perasaan tak menentu. Wajahnya tampak pucat, dan kantung matanya semakin terlihat akibat kurang tidur. Ia masih belum bisa mempercayai apa yang tubuhnya coba katakan padanya. Sudah beberapa hari ini ia merasa mual di pagi hari. Nafsu makannya menurun, dan tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya. Ia mencoba menyangkal kemungkinannya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa takut mulai menyelimuti pikirannya. Saat sore menjelang, ia berjalan ke sebuah warung kecil di tepi desa untuk membeli sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan akan ia butuhkan, test pack. Ia memastikan tidak ada yang melihatnya saat ia mengambil barang itu dan menyelipkannya ke dalam tasnya sebelum buru-buru kembali ke kantor polsek. Setibanya di kamar mandi, tangannya gemetar saat membuka kemasan alat uji kehamilan itu. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya sebelum akhirnya menggunakannya. Waktu terasa berjalan lambat saat ia menunggu hasilnya muncul. Ketika dua garis merah yang jelas terlihat di alat itu, seluruh dunianya terasa runtuh. Dadanya sesak, dan napasnya tertahan. Ia benar-benar hamil. Ini bukan lagi sekadar dugaan atau ketakutan semata. Ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Tina terduduk di lantai kamar mandi dengan tatapan kosong. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ia masih dalam masa tugas pengabdian, baru beberapa bulan di pulau ini, dan sekarang harus menghadapi kenyataan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam kebingungannya, hanya satu nama yang terlintas di kepalanya, kakek Sugiono. Dialah satu-satunya pria yang mungkin menjadi ayah dari anak yang kini tumbuh di dalam rahimnya. Tapi bagaimana ia harus memberitahunya? Bagaimana pria tua itu akan bereaksi? Malamnya, setelah seharian berusaha mengumpulkan keberanian, Tina kembali ke rumah kakek Sugiono. Namun,
Kali ini langkahnya terasa lebih berat. Ketika pria tua itu menyambutnya seperti biasa, dengan senyum hangat dan tatapan penuh kasih, ia merasa dadanya semakin sesak. "Ada yang ingin kau bicarakan, Nak?" tanya kakek Sugiono, memperhatikan ekspresi wajah Tina yang tampak berbeda dari biasanya. Tina menggigit bibirnya, mencoba menyusun kata-kata. Namun, air matanya lebih dulu jatuh sebelum ia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kakek Sugiono terkejut, tetapi dengan lembut ia menarik tangan Tina dan membawanya duduk di bangku kayu di beranda rumahnya. "Apa yang terjadi?" Suaranya tetap tenang, seperti biasa. Tina menghela napas panjang, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Aku hamil, Kek." Hening. Hanya suara angin malam yang terdengar di antara mereka. Kakek Sugiono tidak segera merespons. Matanya tetap menatap Tina dengan dalam, seolah mencoba memahami situasi ini dengan lebih bijak. Tina menunduk, takut melihat reaksinya. "Aku tidak tahu harus bagaimana," lanjutnya pelan. "Aku takut." Kakek Sugiono menarik napas dalam-dalam, lalu menggenggam tangan Tina dengan erat. "Jangan takut, Nak," katanya pelan. "Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama." Kata-kata itu seharusnya membuat Tina merasa lega, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru awal dari badai yang akan mereka hadapi. Sejak malam itu, perasaan Tina semakin kacau. Walaupun kakek Sugiono telah berjanji akan menghadapi semuanya bersama, tetap saja ia tak bisa menghilangkan rasa takut yang menghantuinya. Bagaimana jika kehamilannya diketahui oleh atasannya di kepolisian? Bagaimana jika warga desa mulai mencurigainya? Semua pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membuatnya sulit tidur setiap malam. Hari-hari berlalu dengan perasaan was-was yang semakin besar. Tina mulai lebih jarang keluar rumah, berusaha menghindari interaksi dengan warga yang mungkin memperhatikan perubahan dalam dirinya. Namun, hal itu justru semakin menarik perhatian. Beberapa warga mulai membicarakan dirinya. Mengapa polwan muda yang sebelumnya aktif dan ramah kini lebih sering mengurung diri? Pada suatu sore, saat Tina sedang berada di kantornya, seorang ibu-ibu penjual sayur datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Mbak Tina, kok sekarang jarang kelihatan? Apa sedang sakit?" tanyanya dengan nada penuh selidik. Tina tersenyum tipis, mencoba menutupi kegelisahannya. "Tidak, Bu. Hanya sedikit kurang enak badan," jawabnya singkat. Namun, ia tahu bahwa alasan itu tidak akan bertahan lama. Sementara itu, kakek Sugiono tetap tenang menghadapi situasi ini. Pria tua itu meyakinkan Tina bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Jangan terlalu khawatir, Nak. Waktu akan menunjukkan jalan keluar," katanya dengan bijak. Namun, Tina tahu bahwa masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan kata-kata menenangkan. Ketakutannya akhirnya menjadi kenyataan ketika seorang rekan polisi dari kota datang berkunjung ke pulau itu. Bribka Joni, seorang anggota kepolisian dari Polres terdekat, datang untuk memeriksa kondisi personel yang bertugas di Pulau Seroja. Begitu melihat perubahan pada diri Tina, ia langsung merasa ada sesuatu yang aneh. "Mbak Tina, kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat dan kelihatan lebih lelah dari biasanya," tanya Bribka Joni saat mereka duduk bersama di kantor polsek kecil itu. Tina berusaha tetap tenang. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit kelelahan karena tugas." Namun, Bribka Joni tidak mudah percaya. Sebagai sesama polisi, ia memiliki insting tajam untuk membaca perubahan dalam diri seseorang. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Tina dengan lebih seksama. Tina merasa tertekan dengan tatapan tajamnya, seolah rahasianya hampir terbongkar. Di malam harinya, Tina kembali menemui kakek Sugiono dengan wajah penuh kecemasan. "Kek, aku takut." Rekan polisi dari kota mulai curiga. "Aku tak tahu harus bagaimana," katanya dengan suara bergetar. Kakek Sugiono menghela napas panjang. Ia tahu bahwa semakin lama mereka menutupi ini, semakin besar kemungkinan semuanya akan terbongkar dengan cara yang tidak mereka inginkan. "Kita harus bersiap, Nak. Rahasia tak bisa selamanya disimpan. Jika saatnya tiba, kau harus kuat," katanya pelan. Mendengar itu, air mata Tina mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tahu bahwa waktu untuk menghadapi kenyataan semakin dekat. Ia tak bisa lagi bersembunyi dalam ketakutan. Namun, pertanyaannya kini adalah, apakah ia siap menghadapi badai yang akan segera datang? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Tina berusaha bersikap normal, tetapi ia tahu bahwa banyak mata mulai memperhatikannya, terutama Bribka Joni yang masih berada di pulau itu untuk menjalankan tugas supervisi. Setiap tatapan rekan sesama polisi terasa seperti ancaman, seolah mereka tahu ada sesuatu yang disembunyikannya.
Di suatu pagi yang cerah, Tina tengah duduk di kantor polsek sambil merapikan berkas-berkas laporan rutin. Namun, pikirannya melayang, tak bisa fokus pada pekerjaannya. Tiba-tiba, Bribka Joni masuk ke dalam kantor dengan ekspresi serius. "Tina, kita perlu bicara," katanya tegas. Jantung Tina berdegup kencang. "Ada apa, Bang?" tanyanya berusaha terdengar santai, meski tangannya gemetar di bawah meja. Bribka Joni menatapnya dalam. "Aku bukan orang yang suka ikut campur urusan pribadi, tapi sebagai rekan, aku harus memastikan kamu baik-baik saja. Aku sudah memperhatikan beberapa waktu ini, dan aku rasa ada sesuatu yang ingin kamu sembunyikan." Tina berusaha tersenyum, tapi jelas sekali bahwa ia sedang terpojok. "Tidak ada apa-apa, Bang. Aku hanya sedikit kelelahan karena tugas di pulau ini." Bribka Joni menghela napas, lalu menurunkan suaranya. "Tina, aku tahu kamu hamil." Dunia Tina seolah runtuh dalam sekejap. Ia terdiam, mulutnya terbuka seolah ingin menyangkal, tetapi kata-kata itu tak pernah keluar. Wajahnya pucat pasi, tangannya mencengkeram meja dengan erat. "Aku sudah lama bertugas sebagai polisi, Tina. Aku tahu tanda-tanda ini. Kamu harus jujur, sebelum semuanya semakin rumit," lanjut Bribka Joni dengan nada lebih lembut. Tina menunduk, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berbicara jujur, tetapi rasa takut masih menguasai dirinya. "Bang, aku," suaranya tercekat. Bribka Joni menatapnya penuh rasa iba. "Siapa ayah dari anak itu?" Pertanyaan itu bagaikan palu godam yang menghantam dirinya. Tina menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Ia ingin menghindari pertanyaan itu, tetapi ia tahu bahwa semakin lama ia berbohong, semakin sulit untuk keluar dari situasi ini. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berbisik, "Kakek Sugiono." Bribka Joni terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kakek Sugiono? Maksudmu, pria tua itu?" Tina mengangguk pelan, masih menunduk, merasa malu dan ketakutan sekaligus. Ia tidak berani melihat reaksi Bribka Joni, tetapi ia bisa merasakan atmosfer ruangan yang semakin menegang. Bribka Joni mengusap wajahnya, berusaha memahami situasi yang baru saja terungkap. "Tina, kamu sadar ini akan menjadi masalah besar, bukan?" Tina mengangguk lagi, air matanya akhirnya jatuh membasahi pipinya. "Aku tahu, Bang, tapi aku tidak tahu harus bagaimana." Bribka Joni menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah. Ini bukan hanya menyangkut reputasi Tina sebagai seorang polisi, tetapi juga bisa menimbulkan gejolak di antara masyarakat pulau kecil ini. Namun, satu hal yang pasti, rahasia ini tak lagi bisa disembunyikan. Sejak pengakuan Tina kepada Bribka Joni, suasana di pulau kecil itu berubah drastis. Kabar tentang kehamilan poluan Tina dengan seorang lelaki tua seperti kakek Sugiono akhirnya menyebar di kalangan masyarakat. Bisik-bisik mulai terdengar di warung, di dermaga, bahkan di kantor polsek. Tina merasa seperti menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkannya. Setiap kali ia keluar rumah, ia bisa merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu, ejekan, atau bahkan iba dari warga sekitar. Beberapa ibu-ibu di desa berbisik di belakangnya, sementara para pemuda desa hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Di sisi lain, kakek Sugiono tetap tenang menghadapi situasi ini. Ia tidak menyesali apa yang telah terjadi, tetapi juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa hubungan mereka telah menimbulkan kegemparan di desa. "Aku sudah tua, Tina, dan aku tak ingin melihatmu menderita karena ini," katanya suatu malam saat mereka berbicara di rumahnya. Tina menatap kakek Sugiono dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu, Kek, tapi aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi." Di tengah kekacauan itu, kabar tentang kehamilan Tina akhirnya sampai ke atasan di Polres. Kapolsek tempat Tina bertugas menerima laporan dari Bribka Joni dan segera memanggil Tina untuk menghadap. Saat Tina berdiri di depan Kapolsek, tubuhnya terasa lemas. Ia tahu ini akan menjadi akhir dari tugasnya di pulau kecil ini. Dengan suara berat, Kapolsek berkata, "Tina, kau telah melanggar kode etik sebagai seorang anggota kepolisian. Kami tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja." Tina hanya bisa menunduk, menerima keputusan yang mungkin sudah ia duga sejak awal. Tidak ada pembelaan yang bisa ia sampaikan. Hubungan gelapnya dengan kakek Sugiono telah merusak citranya sebagai seorang polisi, dan ia harus menerima konsekuensinya. Beberapa hari kemudian, surat pemindahan tugasnya keluar. Tina dimutasi kembali ke kota,
meninggalkan pulau kecil yang penuh kenangan, baik manis maupun pahit. Ia pergi dengan perasaan berat, meninggalkan kakek Sugiono yang hanya bisa melepasnya dengan tatapan sayu. Di dalam kapal yang membawanya kembali ke daratan utama, Tina memegang perutnya yang mulai membesar. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun, di balik semua rasa malu, rasa sakit, dan penyesalan, ada satu hal yang pasti, bayi dalam kandungannya adalah tanggung jawabnya, dan ia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Perjalanan hidup Tina masih panjang. Namun, satu hal yang ia pelajari dari semua ini adalah bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensinya sendiri, dan ia harus menghadapi masa depan dengan kepala tegak, apapun yang terjadi.